selamat siang pemirsa. Jelang akhir pekan, indeks harga saham gabungan sesi pertama berhasil mempertahankan posisinya di zona hijau. Lantas apa rekomendasi jelang akhir pekan ini, mengingat hari Senin juga akan rilis neraca perdagangan begitu ya. Bersama saya Prisa Samudatu, inilah di Link Room Direct Suplemen Investasi Harian Anda. Dan sebelum kita bahas pemirsa, mari kita lihat bersama update pembukaan Bursa Efek sesi kedua. Indeks harga saham gabungan menguat 0,2% ke level 4.938,892. Kemudian ada MNC 36 menguat 0,28% ke level 264,006. Dan Jakarta Islamic Index menguat 0,51% ke level 670,019. Transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat volume saham sebanyak 2,436 miliar lembar saham dengan nilai transaksi 2,343 triliun rupiah. Dari pergerakan sektoral hari ini, sektor-sektor bergerak mix. Mayoritas menguat dipimpin oleh penguatan konsumsi, naik 1,13%, manufaktur naik 1,05%, aneka industri naik 0,99%, industri dasar juga menguat 0,95%. Sektor selanjutnya justru melemah, ada konstruksi memimpin pelemahan sebesar 0,04% dan perdagangan melemah 0,16%. Saham-saham yang masuk dalam deretan top value pada perdagangan hari ini antara lain bisa Anda saksikan juga selengkapnya di layar pemirsa. Untuk kabar emiten, yang pertama ada penjualan PT Delta Jakarta Tbk atau DLTA. Turun 4% pada awal 2015 dinilai dipicu larangan penjualan miras di minimarket dan toko pengecer. Kemudian untuk kabar emiten selanjutnya ada PT Waskita Karya Tbk akan right issue sebanyak 3,65 miliar saham dengan harga penawaran Rp1.450 per saham. Nah, ini dia grafisnya ya. Kemudian beralih ke Excel akan right issue. Sudah kita bahas tadi, sudah kita sampaikan PSAB atau PT Resource Asia Pasifik Tbk catat lonjakan pendapatan menjadi 79,3 US dollar dibanding periode sama tahun sebelumnya 57 juta US dollar. Kemudian ada saham Mega Manunggal Property atau MLPE melejit di atas 40% di hari pertama IPO. Kita tahu IPO-nya hari ini ya pemirsa. Ya, demikian sejumlah rangkaian update terkini yang kami sampaikan untuk Anda. Jangan lupa Anda bisa bergabung melalui di Link Room Direct Telepon maupun juga melalui SMS dan live streaming di www.sinarnews.com kanal video. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda pemirsa, karena di Link Room Direct akan segera kembali bersama dengan Bapak Gemma Goyardi, Presiden and Founder Astronaci Internasional. Rally bursa Eropa tertahan akibat mundurnya IMF dari negosiasi bailout Yunani. Bursa saham Eropa pangkas penguatan di hari Kamis setelah IMF menyatakan telah menghentikan diskusi bailout dengan Yunani. Padahal indeks Eropa telah menguat lebih dari 1% di awal sesi, dipicu oleh optimisme bahwa Yunani akan segera meraih kesepakatan untuk mengucurkan dana talangan baru sehingga meredam aksi sell-off di pasar obligasi zona euro. Bagi Yunani, waktu semakin habis, sehingga para kreditur bersikap semakin keras pada Yunani dalam meraih kesepakatan. Dari Amerika, Wall Street perkasa pasca data retail sales. Bursa saham AS berjangka menguat di hari Kamis setelah data retail sales meningkat di bulan Mei, mendongkrak optimisme terhadap outlook ekonomi. Data solid pada tingkat belanja konsumen berhasil menopang indeks saham AS. Departemen Tenaga Kerja menyatakan laju penjualan retail AS naik 1,2% di bulan Mei ke level 444,9 miliar US dollar.
Data retail sales serta keyakinan pasar kerja yang membaik, sektor perumahan dan manufaktur mengindikasikan bahwa perlambatan di kuartal pertama hanya bersifat sementara. Laporan ekonomi akhir-akhir ini semakin signifikan karena pemulihan ekonomi AS yang pesat pada kuartal kedua dibanding kuartal pertama dapat memicu kenaikan suku bunga The Fed. Dari Bursa Efek Indonesia, PT Mega Manunggal Property atau MMLP akhirnya resmi melantai di bursa. Perusahaan properti dan logistik ini melepas perdana atau Initial Public Offering atau IPO sebanyak 1.714 miliar saham dengan harga Rp585 per lembar. MMLP merupakan perusahaan ke-6 yang resmi melantai di bursa sepanjang tahun 2015. Saham emiten baru ini sempat dibuka dengan harga Rp720 per saham atau naik 23%. Namun saat awal perdagangan, harga sempat melejit ke harga Rp845 per saham atau naik 44%. Dari aksi IPO ini, MMLP akan mengantongi dana sebesar Rp1 triliun. Adapun dana hasil IPO rencananya sebagian besar atau sekitar 90% akan digunakan untuk membeli tanah dan melakukan pembelian, akuisisi, penyertaan saham perusahaan yang bidang usahanya sejenis, sedangkan sisanya akan digunakan untuk belanja modal kegiatan konstruksi pada perusahaan dan anak usaha. Tahun lalu, Mega Manunggal Property mencatatkan kinerja yang positif. Pendapatan perusahaan tumbuh 18,7% menjadi Rp141,9 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Akankah pergerakan MMLP ini membawa sentimen positif bagi sektor properti hari ini? Bagaimana pula rekomendasi jelang akhir pekan ini? Berikut di Link Room Direct selengkapnya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam di Link Room Direct pemirsa. Itu dia sejumlah informasi yang kami rangkum untuk Anda menjelang akhir pekan ini. Anda bisa mengajukan pertanyaan Anda melalui telepon interaktif 021-3929757 dan SMS 085777066870 dan Anda juga bisa menyaksikan di Link Room Direct melalui live streaming www.com kanal video. Kita akan lihat bersama juga pemirsa pergerakan dari komoditas. Pada siang hari ini bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Minyak kategori NYMEX melemah 0,34% ke level 60,43 US dollar per barrel pada running trade hari ini. Ada nikel melemah 2,21% ke level 13,3 US dollar per metric tons. Emas menguat 1,26% ke level 1.183,27 US dollar per troy ounce pada running trade hari ini. Dan CPO menguat 0,01% ke level 2,292 ringgit Malaysia per metric ton pada closing kemarin, 2.292 ya ringgit Malaysia. Dan untuk membahasnya pemirsa, sudah hadir di studio bersama saya Bapak Gema Guyardi. Selamat siang Pak Gema, terima kasih buat kehadirannya. Pak Gema, ini sudah akhir pekan, mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan akhirnya bertahan di zona hijau sampai penutupan sesi pertama. Anda melihatnya sebenarnya, analisanya seperti apa sih kondisi indeks harga saham gabungan saat ini? Karena banyak yang bilang ini sudah rebound, kemungkinan akan berbalik arah kembali ke titik support, mungkin 5.000. Oke. Selamat siang pemirsa, kita tidak menyangka apa yang kita bahas, ketakutan yang minggu lalu itu terjadi. Benar-benar dengan cepat 4.900-nya dipukul, dan kalau kita lihat dari struktur keseluruhan dari indeks, ada beberapa ancaman target di bawah. Ya, tetapi kita tetap pada kesimpulan semula long term 5.800 itu tetap kena. Jadi masih optimis ya? Tetap. Jadi pattern ini tidak merubah. Untuk short term memang akan sangat menyakitkan, dan target-target harga di bawah itu kalau kita katakan sekarang udah selesai turunnya, is totally not. Sekarang masih ada satu period turun sampai kurang lebih itu minimal 23 Juni ya. Kemudian dari 23 Juni itu baru mulai akan ada flat. Nanti Anda akan mendapatkan kesempatan untuk profit itu di awal minggu ke 1 Juli. Bertepatan ulang tahun Amerika, itu kurang lebih 2-3 minggu itu baru akan bullish kembali. Nah, ancaman sampai 4.650 itu adalah yang paling ideal sebenarnya. Jadi itu yang paling aman untuk kita beli, begitu indeks sampai 4.650 atau minimal 4.800. Jadi sekarang saatnya kita masih menunggu saja gitu Pak Gema sampai menunggu, nggak ada satupun saham yang saat ini yang market mover yang benar-benar big caps ya, yang layak untuk dimasukkan. Kalau Anda hanya melihat di layar,
wah hari ini hijau gitu ya. Itu hanya tipuan gitu ya. Hanya melihat dari closing price dengan open yang sekarang itu semua nggak ada gunanya gitu. Anda Oke. bisa beli aja pagi tapi mungkin sorenya akan dipukul lagi. Oleh karena itu strateginya kalau tetap ingin trading, ya tetap ingin trading mau tidak mau harus beli saham-saham yang memiliki korelasi terhadap IHSG itu kecil sekali. Contohnya misalnya kayak BWPT itu. Jadi BWPT kalau dari yang minggu lalu ada yang tanya kita beli targetnya 500 sekian dan memang mendekati 500. Ini saham plantation yang jalan sendiri akibat ada corporate action, akibat ada urusan masalah pemegang saham. Kalau kita lihat saudara-saudaranya nggak ada yang naik, LSIP, AALI semua down gitu. Jadi terpaksa harus nyari yang kayak gini, ada Tele gitu kan, saham-saham kecil yang kalau market bullish dia juga diam, itu yang harus kita incar sekarang. Oke, justru strateginya sekarang berubah, saham-saham kecil yang ketika market Ya, karena belum diam. saatnya kita menampung saham-saham seperti BRI dan Bank Mandiri. Kita udah Ini nungguin. menarik, nanti kita Ya, bahas. oke. Kita jawab dulu penelpon. Halo, selamat siang ya. Halo. Selamat siang, Mbak Prisa, Iya, dengan Bapak siapa? Pak Nikolas, Jakarta. Silakan, Selamat siang, Pak Nikolas. Penggemar. Halo Pak, apa kabar? Penggemar setia nih Pak. Thank you, Setiap Pak. minggu telepon Pak. Gimana Pak Pak? mau tanya ini Pak, yang kemarin tuh INAF ya, saya mau pastiin aja. Itu ininya di 200 ya Pak ya. Terus Punya di level berapa, Pak? Oh saya beli sih udah di tinggi tuh 300-an. Oke. Itu 330. Kena ya, 200-nya kena nih. Yang waktu itu Iya, kita bahas. kayaknya udah jebol ya Pak. Iya. Udah ini ya. Itu saya mau tanya Pak, saham-saham yang kayak yang udah kita loss 20 sampai 35% gitu ya. Itu apakah worth it untuk ditunggu atau memang ada saatnya mesti di cut loss walaupun 20 sampai 35% gitu. Baik, enough saja. Terus saya kemarin juga baru cut loss era. Sekarang down terus ya. Saya lihat BES juga bisa turun terus ya. Saya punya di 535 tuh Pak. Sekarang kan udah turun terus ya. Apakah worth it-nya untuk dijual itu? Oke, Sama INAF sama BES ya Pak. Ya, Baik. oke Pak Nikolas. terima kasih Pak Terima Nikolas kasih sebelumnya. dari Jakarta. Nanti kita bahas Ya. nih Pak Gema. Kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena di Link Room akan segera kembali. Namun sebelumnya berikut ini kami akan tampilkan nanti ya seperti apa strategi bermain saham dari Astronaci International setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali Anda menyaksikan di Link Room. Direct kembali kami mengundang Anda mengajukan pertanyaan di line SMS 085777068870, line telepon interaktif di 0213929757, dan Anda juga bisa menyaksikan di Link Room Direct melalui live streaming www.sinar.com, kanal video. Kali kita berbincang bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Pak Gema tadi sempat menyampaikan sebelum masuk penelpon dari Pak Nikolas di Jakarta, mengatakan bahwa saatnya justru memperhatikan saham-saham yang kecil seperti BWPT, kemudian juga ada Tele. Tele. kayak Kenapa begitu. harus saham-saham seperti itu? Oke, yang pertama, kalau market lagi kondisi seperti ini, dengan kondisi makro kita, misalnya katakan rupiah jelek, ya banyak orang yang merasa bahwa, aduh, kalau saya taruh di reksadana, nih fund manager nih ceritanya, saya yang tidak akan growth gitu, jadi saya lebih baik pindahin ke reksadana falas. Ini akan sangat mengganggu, karena pemegang saham dari saham-saham yang blue chips yang besar itu, kebanyakan mereka tidak dikontrol oleh satu pihak. Tetapi kalau kayak BWPT, kita bisa lihat, ini kontras sekali, BWPT adalah sektor yang paling CPO ya, dan kemudian saham ini kan saham kecil dibandingkan LSIP atau AALI. LSIP dan AALI-nya sakit gitu, jatuh. Tapi kenapa BWPT-nya naik? Bukan karena BWPT-nya paling bagus daripada LSIP, tetapi karena BWPT-nya sedang ada corporate action, sedang ada urusan manajemen, maka ini akan ditarik-tarik sendiri oleh mereka dan akhirnya banyak crowd yang ikut, ya investor retail akhirnya ikut-ikutan dan mereka dapat untung. Jadi ini yang sebenarnya kita kejar. Pertanyaannya, waduh Pak, saya kurang suka nih Pak kalau trading saham yang lagi ada masalah atau ada lagi pembaharuan manajemen, seperti itu misalnya, saya nggak suka. Terus lalu saya apa harus lakukan? Kalau saya sekali ini dari tiga bulan terakhir saya trading di gold, dapatnya banyak gitu, bisa profit luar biasa kalau di gold. Sedangkan kalau Anda memaksakan diri di satu market yang memang lagi sakit, ya itu namanya bunuh diri kan. Jadi pilihannya adalah menunggu sampai selesai. Dan pada saat harganya sudah under value sekali, katakan dari average Bank Mandiri misalnya 12 ribuan, sudah terdiskon kurang lebih 25%, ya itu saatnya masuk. Sekarang udah nggak 25%, saya rasa belum, masih ada kurang lebih 10% lagi drop gitu, baru kita masuk. Jadi Banking belum berarti in the ya? meantime, itu nggak perlu kita habis-habiskan uang. Pertanyaannya, Anda ini seorang trader yang memang dagang mau cari uang atau mau main game gitu loh, addicted di market. Kalau nggak trading tiap hari rasanya nggak enak nih, bangun Oke. tidur harus trading gitu ya. Ini Berarti nggak harus trading different setiap story. hari. Jadi ada dua nih, pemirsa di rumah ini ada dua. Ada yang satu memang hidupnya udah pensiun, pengangguran,
Dan di rumah tuh nggak ada ngapa-ngapain, jadi saya harus trading. Kalau nggak trading saya pikun. Nah ini mereka tidak akan cari untung, jadi tiap hari mereka akan spend kalau bisa 1 bulan buang 10 juta untuk loss juga nggak apa-apa, yang penting saya membeli kenikmatan. Yang kedua ada orang memang trading for living, nah yang trading for living yang masih berharap untung ini yang bahaya, mesti kita remind bahwa belum saatnya untuk kita masuk gitu. Lebih baik kita tawar kalau bisa dikasih murah gitu. Oke, berarti mana yang lebih diuntungkan dengan kondisi indeks saat ini yang Anda katakan tadi berpeluang meskipun sampai akhir tahun tetap optimis Pak Gema 5.800, tapi untuk saat ini kemungkinannya adalah 4.600 dulu. 4.650 dan kemudian 4.800 ini adalah 2 area terminal yang sudah boleh mulai dimasukin. Oke, nah mana yang lebih menguntungkan saat ini? Kalau yang sudah punya tentu ini mungkin agak riskan gitu ya, dan yang bagi belum punya baru tertarik untuk masuk, ini menguntungkankah Pak Gema? Oke, yang paling bagus ya yang sekarang baru selalu ya always cash is the king, itu di mana-mana bisnis selalu begitu. Jadi yang sekarang punya cash ya jangan masuk sekarang, nanti dari king jadi nggak king lagi gitu, nanti tunggu ada saatnya Anda boleh masuk. Nah, bayangkan saja kalau Anda punya toko, saya yakin pemirsa juga pasti ada yang punya bisnis, mereka ada yang main toko atau komoditi. Pada saat Anda punya stok barang sekarang cukup mahal karena harga turun. Tapi Anda melihat prospek ke depannya, kalau saya stok barang nanti di bawah ini lebih banyak, menjelang Idul Fitri lah, katakan orang kan spekulasi, makanan, dan lain-lain. Ya konsepnya sama, jadi begitu Bank Mandiri ini nanti Anda lihat katakan turun sampai 8.200, ya, sedangkan harga fair value dia itu kira-kira di 12.000, maka nggak ada alasan kan tidak buy. Waduh, saya posisinya lagi nyangkut Pak, di atas nih, di harga 11.000 gimana? Anda punya deposito nggak? Kalau punya deposito lebih baik dicairin, beliin Bank Mandiri di 8.200. Prinsipnya adalah menurunkan rata-rata, even BRI juga demikian. Oke, Anda tadi menyampaikan, saya menarik nih BWPT. Kalau target dari BWPT sendiri, ruang penguatan saham yang satu ini seperti apa sih? Kalau sekarang 487 atau menguat sekitar, pokoknya hari ini mengalami penguatan begitu ya. Seberapa menarik berbicara mengenai BWPT? Kalau dilihat secara price action analysis-nya, itu mencapai 570 itu masih mungkin. Sangat-sangat memungkinkan untuk dia naik ke 570, sehingga untuk aiming target price itu adalah di arah sana. Masalahnya mau masuk hari ini atau mau masuk besok, ya ini yang perlu teknik lagi. Sekarang harga sudah turun lagi 458, tadi sempat 480. Ini yang butuh skill, apakah bisa masuk sekarang atau nanti tunggu koreksi dulu. Tetapi target price-nya yang ideally itu akan mencapai kurang lebih 550 sampai 570 untuk BWPT. Kalau Tele? Tele ini pelan tapi pasti ya, karena satu, nggak ada peminatnya, emiten sedang sibuk nyari investor. Jadi kenapa bisa pelan tapi pasti Pak? Ya karena emitennya yang mau naikin gitu, make up lah intinya, supaya kelihatan cantik kan harus di make up. Ya kurang lebih ke 1.050-an naiknya. 1.050 ya? 1.050-an. Jadi saham itu prinsipnya hanya akan ditarik, dipercantik kalau dia memang mau raising fund lagi, mau cari duit lagi, ya sahamnya dicantikin lalu dijual lagi gitu. Dan termasuk Tele? Termasuk Tele. Baik, kita jawab penelpon tadi ya, ada Pak Nicholas dari Jakarta menanyakan INA punya di 300. Katanya harus seperti apa, masih worth it nggak sih ditahan untuk saham seperti INA? Oke, Pak Nicholas, ini pertanyaannya yang fundamental atau yang filosofinya adalah, Pak, kalau saya udah punya 20% saham dan sekarang lagi loss 20%, sekarang lagi turun, apakah trading sahamnya harus di-cut loss atau ditahan? Kalau saya, Pak, tiba-tiba saya berlibur dan saya pulang, BRI saya turun 20%, saya nggak cut, Pak, saya kan beli lagi di bawah, itu BRI. Tetapi kalau yang saya punya bank capital misalnya dan kemudian saya minus 20%, lebih baik saya amputasi satu tangan daripada 1,5 tubuh saya hilang. Itu prinsipnya, itu saham di Indonesia, agak berbeda. Jadi kalau dalam kasus Inaf, kalau yang turun adalah Kalbe Pharma, saya akan tahan, Pak. Tapi kalau model-model seperti Inaf yang saya tidak tahu company masih punya uang buat maintain sahamnya atau enggak, lebih baik saya amputasi. Makanya saya ingatkan pada Bapak, ini targetnya ke 200, whether you like it or not, itu akan tercapai dan idealnya Anda harus decide apakah cut atau tidak gitu. Oke, itu dia untuk Inaf ya. Semoga bisa menjadi referensi untuk Pak Nicholas. BES katanya punya di 535, sementara saat ini BES di 384-an gitu ya. Ini juga cukup jauh posisi nyangkutnya. Masih worth it juga nggak untuk 330 sampai 290 itu adalah landing areanya dari BES ini ya. Jadi agak berbeda model bisnisnya BES dengan BSDE. Kalau di BSDE saya berani tahan, kalau di BES agak susah, begitu harga sahamnya sudah di bawah 300 ini biasanya yang muncul adalah tanda tanya gitu. Dia ini unloading atau memang udah nggak punya uang lagi untuk maintain harga sahamnya. Berarti nggak worth it juga ya menurut Pak Ya, Gema? saya rasa untuk yang model-model begini kurang ya. Oke. Untuk jangka pendek, tetapi 3 tahun lagi tiba-tiba dia mau right issue, pasti akan berubah lagi, dia akan mainkan lagi, ditarik ke atas. Ini yang paling penting. Tapi cukup lama ya, berbicara harus tahunan. Kita nggak pernah tahu kapan Baik, dia mau raising fund, itu prinsipnya. Berbicara mengenai reg issue, ada emiten dari sektor konstruksi
Waskita Karya ya, Waskita. mau right issue di kisaran level 1.400-an ya. 1.400. Seberapa menarik Pak Gemma? Kita bahas. Ya, oke. Kita jeda. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Di Link Room Direct akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam di Link Room Direct. Anda bisa bergabung melalui line telepon interaktif kami di 02139297757 dan SMS 085777068870 seputar saham, forex maupun juga komoditas. Dan kami kembali berbincang bersama Bapak Gemma Guyardi. Pak Gemma, Ya. dari Pak Nikolas tadi menanyakan untuk saham INAF dan juga BES dan ERA yang sudah di cut loss, kata Pak Nikolas gitu ya. Kita beralih ke SMS Ibu Feni. Pak Gemma tadi mengatakan Ya. untuk banking sendiri sebenarnya harganya sudah cukup murah, tapi kemungkinan masih akan membentuk new low gitu ya. Dan pertanyaan dari Ibu Feni ini yang tidak mencantumkan alamat, semua mayoritas adalah banking. Ada BMRI, BBRI, BBNI, Indofood, ICBP, Unilever. Udah oke semua sahamnya itu. Di hold atau di sell katanya. Oke Bu Feni, selamat siang. Itu kalau misalnya Anda hari ini katakan liburan, nggak tahu kemana, lalu tahun depan buka lagi monitor, saya yakin itu udah hijau semua lah ya. Jadi prinsipnya itu. Satu hal yang Anda mesti belajar itu, pasar saham Indonesia udah nggak bisa lagi tiap hari diliatin, lalu kalau turun dikit panik, naik dikit panik. Itu saham udah best of the best yang ada di Indonesia gitu. Jadi mau apa lagi, kalau memang marketnya lagi turun, prinsipnya adalah punya uang tambah lagi di bawah gitu. Kecuali saham-saham Anda sekarang bankingnya belinya Bank Jabar, BBTN, yang kayak begitu, saya memang perlu satu concern. Tetapi yang Anda beli, semua Bagus. orang juga beli dan triliun mereka belinya gitu. Ya prinsipnya sekarang tinggal pinter-pinter cari waktunya, timingnya, beli tanggal berapa, kemudian di harga berapa. Saya hari ini ada beli nih, Bank Mandiri saya beli di 9.750, 9.800 untuk trading pendek. Saya akan jual di 10.300 ya. Tapi untuk size gedenya, saya baru akan beli nanti Bank Mandiri ini di 9.400, kemudian turun lagi, saya akan tampung lagi di 8.200. Jadi mainnya averaging, semakin ke bawah nanti semakin besar. Tetapi angkanya saya udah plot berapa-berapa yang saya akan masuk. Oke, itu untuk BMRI. Kalau untuk BBRI? Ya, BBRI juga sama. Ini rebound kecil, ya dia akan terlihat katakan sampai 10.800, naik 3-4%, tetapi final destination ya belum sekarang. Saya yakin di bawah 10.000 masih bisa kita nawar ya. Ruang Masih ada penguatan BBRI kira-kira akan ke level berapa? Ya, BBRI ini target harga wajarnya ya sebelum dia turun itu sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang itu average dia itu di 12.000. Jadi untuk fund manager itu bisa untung kira-kira 30% tahun ini. Dia harus turunin BBRI, dia harus profit taking BBRI itu kurang lebih sampai 9.000 dan 9.300, lalu dia collect di situ, dia angkat lagi ke harga 12.000 itu baru dia bisa dapat 30%. Berarti kalau mau averaging tunggu di 9.000-an. 9.000-an, 9.000 sampai 9.500. Ini matematik, ini tidak bicara tentang grafik atau apa ya. Kita logiknya begini. Kalau BRI itu mau dinaikin 30% dari harga 12.000, itu ekonominya nggak mendukung. Jadi mereka itu nggak akan mungkin bisa ngangkat sampai ke sana karena tidak sesuai buku. Jalan satu-satunya modal BRI dia tahun 2013 yang harga 7.000-an di unloading dulu di atas, harga drop sekitar 20%, kemudian dari 20% itu dia makan di bawah, kembalikan ke harga normal, itu dia baru dapat spreadnya. Gitu loh. Nah ini yang penting untuk Anda ketahui, kenapa sih BBRI yang begitu bagus diturunin, bukan BRI-nya jelek, tetapi mereka ini harus untung 30% setahun. Gimana caranya? Untuk ngangkat dari 12.000 ke 16.000 itu sudah tidak mungkin. Dengan ekonomi yang sekarang, GDP growth-nya 4,7%, yang paling mungkin adalah turunin ke bawah, dikembaliin ke harga wajar, dapat 30%. Oke, gitu. baiklah ya. Untuk BBNI? BBNI Agak sama, berbeda ya, kah? BBNI kurang lebih sama, dan ini agak lebih ekstrim turunnya, ini cukup kejam, kurang lebih masih bisa 10% lagi dari 10% sekarang. dari sekarang 5.500. Dari sekarang 5.500, lebih baik kita tunggu antara 4.900 sampai 5.000. Ya. Boleh masuk lagi, tapi kalau sudah punya lebih baik di hold. Ya, kalau punyanya di harga 6.900, mau jual sekarang juga nggak tega. Prinsipnya gini loh, turun boleh. Pertanyaannya setelah turun masih bisa naik atau enggak. Kalau setelah turun dia bisa naik lagi, ya mendingan dibuangkan begitu. Kalau turun masih bisa naik lagi, saya pribadi akan beli lagi di bawah. Dan BBNI, salah satu yang masih bisa naik state-owned lagi. company, ya. Dan ini untuk jadi harga 50 perak itu tunggu Indonesia ada krisis yang lebih parah dari 98 mungkin baru terjadi. Gitu. Oke, jadi ditahan dulu saja ya BBNI. Indofood. Oke, Indofood. ICBP atau Indofood? Indofood. Indofood sideways, ini mau market crash nggak crash, dia juga nggak akan keluar daripada 6.000, dia juga tidak akan naik di atas 7.500 gitu. Jadi akan berputar-putar antara ini sampai akhir 2015. Jadi Kenapa? satu, grup dari Indofood ini tidak terlalu maintain sahamnya.
untuk ditarik-tarik tidak, dia maintain harganya nggak jatuh, fair-fair aja sesuai dengan nilai wajarnya. Itu adalah Indofood dan membosankan sekali. Kalau Anda mau lebih fluktuasi, yang lebih dimainkan adalah ICBP-nya. Kenapa agak berbeda antara induk usaha dan anak usaha? Karena gini, Indofood itu di dalamnya sudah ada London Sumatera. Ya, Oke. jadi sedikit banyak performance dari LC, performance dari CPO itu akan Mempengaruhi impact Indofood. kepada bukunya. Tapi kalau ICBP itu pure selama orang masih suka Indomie, ya ininya juga akan naik. Jadi Oke. saya memang pribadi saya lebih suka ICBP karena lebih volatile. Ruang penguatan dari ICBP kalau sekarang berada di kisaran 13.400. Jangka pendek 14.200 itu sampai 14.000. minggu depan. Dan Baik. overall long term saya yakin 17.000 tetap akan dihit. Tetap akan dihit ya. Unilever hari ini naik 2,03%. Ini juga masih pertanyaan dari Ibu Feni dan puas kita masih kita tahan, kita jeda dulu. Oke. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan saham pilihan dari Pak Gema. Usai yang satu ini tetaplah di Dealing Room. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dealing Room Direct pemirsa. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, pertanyaan apapun seputar saham, forex maupun komoditas, silakan bisa telepon kami di 021 3929 757 atau Anda bisa SMS 068 068. Pak Gema Guyardi sudah menyiapkan beberapa rekomendasi saham untuk perdagangan hari ini. Terlain bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Pertama, ada Plantation BWPT dengan target price 550 direkomendasikan buy. Kemudian ada Banking BMRI dengan target price 12.000 direkomendasikan juga buy. INTP target price 23.000 rekomendasi buy, dan yang terakhir ada Tele target price 1.100 rekomendasi juga buy. Oke, kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan grafis ya. Yang pertama ada BWPT, BMRI, Indosemen, dan Tele ataupun Tipon Mobile Indonesia. Pak Gema, Yap. sebelum kita bahas saham pilihan, Unilever tadi kalau ICBP masih ditargetkan akhir tahun 17.000. Unilever Unilever tetap bull ya. Ideally 50.000 itu harusnya akan kena. 50.000. Ya. Tapi Masih sekarang untuk jangka pendek, saham sebagus dan sekuat Unilever pun kena angin badai ini. Berarti saya sih kalau mau beli Unilever sekarang mau nawar-nawar tuh di 35.000 dan 36.000. Kalau mau averaging juga di level tersebut betul. gitu ya. Tapi kalau sudah punya Long term atau short term? Kembali lagi ke sana. Balik lagi, Kalau short term oke. ya berarti akan ada 36.000, terlepas dari Anda mau pegang lama atau mau cut loss, prinsipnya 36.000 kemudian naik gitu. baik, itu dia jawaban dari Pak Gema. Untuk pertanyaan dari Ibu Feni dan juga agak mirip ya dengan Bapak Budi di Jogja, Unilever, Indofood, BBNI sudah kami jawab. Kita ke saham pilihan dari Pak Gema. Tadi BWPT sudah kita bahas begitu ya Pak Gema. BMRI juga sudah kita bahas. Dari industri dasar ataupun semen, kenapa harus INTP? INTP ini nggak bergerak bullish juga nggak bergerak bearish. Jadi dalam kondisi market yang seperti ini paling bagus pilih saham yang bergerak sideways. Jadi dia juga nggak kena dampak. Kalau dia bisa ranging di bawah ke atas, ya di atas kita jual, di bawah kita beli. Nah kebetulan INTP sekarang lagi di bawah, gitu di area 20.900-an. Tetapi yang saya tunggu sebenarnya sekarang adalah volume. Ini volume nggak besar sama sekali, volumenya kecil. Jadi kenaikan hari ini sampai 21.400 itu nggak ada volume sama sekali. Ini yang kita takutkan. Sehingga pada saat kita masuk sekarang, demand-nya kurang dan besok jebol lagi. Gitu. Ini masih dalam pemantauan, tetapi ada gap di 23.000. Cepat atau lambat ini akan diisi, dan pada saat ini volume kita nggak tahu ya, tiba-tiba setengah jam lagi muncul volumenya, saya masuk, begitu dia lari, maka ini larinya akan nanti tanggal 23 saya baru akan profit taking. 23 akan profit taking, akan kira-kira menuju ke level berapa kalau sekarang 21.000? 22.500 sampai 23.000. Di 23.000 ada gap yang bisa ditutup. Oke, kenapa harus INTP? Kan memang dari segi teknikal dibanding SNGL? Saya kalau ada model kayak gini udah full pakai chart saja udah. Oke. Karena prinsipnya sama-sama, semua saham yang fundamentalnya bagus kena pukul ya. Kita pinter-pinteran sekarang cari celahnya pakai chart gitu. Baik. Tele juga sudah kita bahas tadi. Ada BWPT, BMRI, Indosemen, Tipon Mobile Indonesia dengan target price masing-masing pemirsa sudah kami sampaikan tadi ya. Semua direkomendasikan beli, tapi ada timing-timingnya ya Pak Gema, nggak harus sekarang. Ada harga poin yang penting buat dimasukin, nggak semua harga bisa dibeli. Baik, dan sudah kita bahas tadi. Kemudian kita beralih ke Nata Banda yang tidak mencantumkan. Selamat sore Bapak ataupun Ibu ya. Prospek MMLP di 820 boleh beli tidak sih? Ini emiten yang baru IPO hari ini, anak usaha dari Asri ya. Ya,
Selamat siang, kalau MMLP baru hari ini itu kurang dilihat, tetapi untungnya dia IPO-nya setelah Mercury retrograde selesai, tidak seperti PPRO dan Demas waktu itu ya, dan memang terbukti jebol. Kita mesti lihat ya dalam waktu paling tidak kasih waktu 2 minggu, ini lagi naik-naiknya, selama hari ini dia ditutup hijau, saya yakin ke depannya juga akan bagus gitu. Oke, lihat dulu ya penutupan sore hari ini. Iya. SCRA, maksud kami PPRO, pilih yang mana? PPRO ini. Dan pada saat kita 19 Mei waktu itu menyampaikan bahwa ini retrograde Mercury di IPO dan hasilnya jelek, ini terbukti sekarang 172 dan seharusnya masih akan terus turun lagi sampai 160 targetnya. Itu adalah PPRO, jadi jangan dibeli dulu. Jangan dibeli dulu untuk PPRO. Saya nggak akan pernah beli saham ini gitu sampai ya whatever the time, karena memang pada saat dia lahirnya itu salah tanggal gitu. Ini juga mempengaruhi. Anda kan bisa lihat Berau ya, kemudian Demas, terus ada PPRO, dan banyak pada saat Mercury retrograde ada IPO, hasilnya akan berantakan. Dan termasuk PPRO ya? Ya. Baik. Kita beralih ke pertanyaan Ibu Amel dari Jakarta. Selamat sore Ibu Amel. Menanyakan dari Consumer Good, Aisyah beli di 1765, pergerakannya kira-kira seperti apa sih untuk Aisyah? Oke, selamat siang Bu, tembus 1700, Anda boleh cut loss untuk saham ini. Oke, kenapa tuh Pak? Nggak menarik untuk ditampung di level bawah Bahaya lagi? kalau dia tembus 1700 ini akan terus turun dalam satu downtrend pace untuk jangka pendek ya. Untuk invest nggak menarik juga? Belum saatnya untuk dibeli, jadi lebih baik Anda cash dulu lah sekarang daripada spekulasi seperti itu. Baik, Bapak Andika dari Bandung, support terendah dari Era Jaya. Ini kayak tampaknya turun terus ya untuk Era. Bahkan tadi Pak Nikolas di Jakarta katanya sudah meng-cut loss Eranya. Nah kalau Bapak Andika masih punya Era target terendah, Pak? Oke, Pak Andika, selamat sore. Untuk Era target terendah ya. Terendahnya ya Rp50 Pak, itu yang paling rendah yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi untuk saat ini yang paling mungkin untuk disampai diinjak sama dia adalah 515 dan kemudian maksimal di 406. 406 ini mungkin kita bicara sekitar 6 sampai 7 minggu ke depan. Oke. Untuk short term 1-2 minggu ke depan itu dia akan aiming 505 sampai 510 itu minimal. Prospeknya agak kurang menarik ya untuk Era. Dengan rupiah seperti ini dan model bisnisnya adalah totally import semua, kemudian daya beli masyarakat menurun, orang akan pikir saya ini ada handphone baru, saya tunda deh belinya nggak sekarang gitu. Ini udah jadi masalah nih kalau misalnya Era menghadapi animo masyarakat yang daya belinya menurun. Jadi itu aja parameternya. Baik, itu dia ya pertanyaan-pertanyaan melalui SMS pemirsa. Kita beralih ke kabar emiten. Tadi saya sempat membahas dengan Pak Gema terkait dengan Waskita Karya yang akan reg issue di level Rp1.450 per saham. Kalau kita tadi membahas mengenai kapan sih bottoming dari emiten-emiten menarik seperti banking. Nah, kalau dari sisi konstruksi Waskita yang mau reg issue, Rata-rata ini konstruksi ini ada, saya lihat tanggal penting itu tanggal 23. Ya. kenapa? Secara siklus astrologinya dan secara geometrik itu terlihat 23 Juni. Ini merupakan sebuah momen yang penting untuk Anda amati sebagai bottoming period. Ya. Dan untuk Waskita jangka panjang sih tetap bagus. Ini patternnya descending broadening wedge dengan target penurunan sampai 1400 di area tersebut. Anda bisa mulai collect kembali untuk saham ini. Berarti belum sekarang karena masih 16 ya? Masih ada peluang untuk beli lebih murah begitu. Oke, apakah hal ini juga berlaku untuk emiten konstruksi yang lain? lainnya? Kita Sama. jeda dulu. Ya. Sama sudah dijawab ya. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan update bursa dan juga prediksi indeks harga saham. Setelah yang satu ini tetaplah di Dealing Room Direct. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita sudah terakhir. Terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam Dealing Room kali ini. Sebelum kami lanjutkan perbincangan bersama analis pada siang hari ini, kita lihat pergerakan dari Bursa Asia hingga saat ini pemirsa. Nikkei menguat 0,12%, Kospi turun 0,22%, Shanghai masih naik 0,54%, dan Hang Seng menguat 1,17%. Update terakhir Bursa Efek Indonesia menjelang pukul 3 sore. Indeks harga saham gabungan berbalik arah turun 0,11% di 4.923,454. MNC 36 juga turun 0,18% di level 262,803 dan Jakarta Islamic Index turun 0,04%, 166,204 levelnya saat ini.
Dan kita kembali berbincang bersama dengan Bapak Gema Guyardi. Pak Gema, tadi kita membahas waskita dan Anda bilang prospeknya untuk emiten konstruksi masih sama seperti Ya. waskita, masih akan turun. Ya, sementara masih akan terus terpukul ya. Untuk jangka pendek ini masih belum aman untuk Anda masuk ke Wijaya Karya, Weton, dan Adi ini masih terus akan ke bawah. Oke, jadi dengan kondisi yang seperti ini nih Pak Gema, apa yang bisa kita lakukan? Menunggu. Very simple. Jadi kita sebenarnya dikasih libur itu. Kalau kita udah dikasih libur berarti tunggu saja. Kapan sih waktu terdekat yang paling aman? Coba lihat ya nanti tanggal 23 Juni. Menjelang tanggal 23 Juni mudah-mudahan ini ada beberapa saham-saham yang sudah mencapai level bottom yang bisa dimanfaatkan. 23 Ya, Juni. 23 Juni. Kenapa harus 23 Juni? Secara Pak siklus Gema? ada tanggal penting di situ ya. 23 Juni akan menjadi satu momen yang cukup baik harusnya untuk bisa masuk. Dan yang terdekat tanggal 16 itu berarti hari Selasa atau Rabu. Ada beberapa saham mungkin dari banking ini akan mulai naiknya di situ. Tetapi secara overall market itu nanti akan lihat tanggal 23 ini juga akan jadi satu momen. Jadi begitu harga turun-turun menjelang tanggal 23 boleh mulai dilihat. Masalah nanti belinya apa ya kita mesti keep in touch ya. Oke, dan bagaimana juga dengan tanggal yang Pak Gema sempat sampaikan tadi di awal segmen, tanggal ketika hari Independence Day ya dari Ya, Amerika US. Serikat 4 Juli. Secara historis akan membuat indeks itu menguat. Jadi kita akan beli pada saat ini lagi jatuh-jatuhnya, jangan ditinggal, ibaratnya jangan stres, cari harga yang udah bagus, banking ya, yang kita tahu kalau indeks itu naik juga akan pakai banking naikinnya, maka kita akan coba di minggu pertama nanti menikmati gimana hasilnya. Memang karena siklus ya. begitu ya, makanya harus ditunggu sampai sekitar Betul. tanggal 4 Juli dan harus memperhatikan emiten-emiten yang memang masih Menjadi market mover, prinsipnya itu. tapi market mover saat ini belum di bottoming. Saat ini market mover juga sekarang kan mover bawa indeks turun. Oke. Gitu. Nanti pada saat dia bawa indeks naik ya dia Iya, akan naik. Gitu. jangan bilang movers ini cuma naik ya. Nah, movers bawa turun indeks juga turun. boleh dong. Ya. Jadi kalau saham itu ada dua cara, goreng naik atau goreng turun. Jangan cuma mau turun, naik gitu. Turun juga harus kita Oke. manfaatkan. Yang menarik ada PT Resource Asia Pasifik TBK PSAB catat lonjakan pendapatan menjadi 79,3 juta US dollar dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya 57 juta US dollar. Menarik nggak sih PSAB secara tadi ini bergerak di bidang gold ya? Betul. Kalau saham seperti PSAB ini kan saham yang kita bicarakan adalah minoritas dan minoritas seperti ini kalau market lagi jelek ya dia akan manggung lah ibaratnya targetnya 800 untuk saham ini. Targetnya 800 ya. Jangka pendek saja. Jangka pendek, ini mainnya jangka pendek. Mainnya Karena jangka prinsipnya gini loh, orang udah nggak ada pilihan yang lain ya udah beli yang ini gitu kan. Oke. Kalau nanti semua udah berjemaah, BRI naik, BNI naik satu hari 10% ya ini dilupain lah orang nggak akan beli ini gitu. Baik, tapi target terdekat masih bisa ke 800 betul. untuk PSAB. Nah, menarik juga nih berbicara mengenai komoditas. Tadi Pak Gema mengatakan bahwa saya trading di gold. Ya di gold. Kenapa Ya, harus rekan-rekan teman-teman keluarga besar Astronaci yang di A Club membership semuanya ya mereka trading di gold ataupun di cross rate. Karena ini market dua arah gitu, bisa sell pada saat turun juga dapat untung, waktu naik juga oke gitu. Kendalanya cuma satu, memang marketnya sometimes heavy volatile dan ilmunya mesti lebih. Tetapi setidaknya dengan leverage market, kalau kita beli Bank Mandiri aja nih, saya beli 100 juta misalnya. Mau cari untung 3% dari tadi pagi itu nggak nyampe gitu, bahkan belum naik. Tetapi untuk dapetin katakan 3 juta dari gold market atau dari leverage market dengan modal juga 3 juta itu masih oke gitu. Jadi kalau di saham punya dana 100 juta, di cut loss 3% saja kan udah rugi 3 juta. Ya kan sekali klik udah hilang 3 juta deh. Kalau berturut-turut datang di depan kan pusing kita kan, apalagi market seperti ini. Nah, sedangkan di gold satu kali cut loss 3 juta dan 3 juta ini pun bisa dibuat modal dagang, bisa dapetin untung 3 juta. Maka menarik sekali gitu. Tapi harus ada syaratnya. Harus pandai tahu melihat- gimana cara baca market, nggak bisa tebak-tebakan kayak saham. Oke, BRI hijau dikit masuk ya itu nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus memiliki ilmu untuk baca chart dan kita dengan senang hati sharing lah gimana Per caranya. hari juga kah, Pak Gema? Tergantung siklus karena kita buy time juga kayak misalnya gold kita ada yang hold dari kemarin, misalnya ada yang kemarin beli terus kemudian kita sell juga. Ada yang kalau bisa ditutup hari ini juga lebih bagus kan. Tapi kalau harus nginepin semalam juga why not gitu. Yang penting adalah based on berapa poin yang kita dapat. Biasanya sekali entry target poinnya adalah $10, $12. Nah, $12 kalau bisa kita dapetin sejam ya kita doain kan. Kalau bisa sejam udah lunas gitu. Bisa sejam? Bisa, sometimes bisa sejam, 3 jam, ada yang 8 jam, ada yang harus nunggu. Tapi prinsipnya semua udah harus diukur, patternnya apa, kita masuk. Ya, sambil kita nunggu indeksnya seperti ini. Nah, strategi portfolio management yang kita lakukan, karena ini leverage market dari modal kecil bisa jadi besar.
untung dari gold dan kawan-kawannya ini begitu kita profit taking, ini langsung beliin saham lagi. Itu yang selama ini saya lakukan bertahun-tahun. Cari uang itu sebenarnya di futures market. Begitu dapat, kita pindahin ke Tapi saham. tips bermain di future market yang harus digarisbawahi apa Pak Gemma? Nomor satu simple, selalu start dengan dalam tanda kutip uang sampah, itu prinsip kita. Jadi uang sampah itu apa? Uang sampah adalah pada saat di saham Anda berani cut loss, mau 1 juta, mau 2 juta, mau 3 juta, itu adalah uang sampah karena sekali klik Anda buang. Nah, kalau di saham itu 2 juta adalah sampah, tapi di futures market, 2 juta ini bisa jadi sampah yang bisa didaur ulang. Oke, jangan uang yang benar-benar lagi Iya, dibutuhin dan gitu kemudian prinsipnya adalah, ini sama kayak orang fitness ya. Kalau pertama kali Mbak fitness terus tiba-tiba ngangkat beban yang 50 kilo, tulangnya patah langsung kan. Oke. Kita mulai dari 5 kilo dulu, pelan-pelan, bertahap, and finally you will happy. Baik, semoga bisa menjadi referensi untuk para pemirsa di rumah ya, baik itu investor maupun juga trader. Sayang sekali waktu kita sudah habis Ya. Pak Gemma. Sukses untuk Anda. Thank you very much. Have a nice weekend. Happy weekend.